Em, Kalau kita bicara soal diagnosis medis ya, biasanya kan ada kepastian absolut di sana. Sesuatu yang sangat presisi, gitu loh. Betul. Mekanismenya sangat jelas. Ada sebab, terus ada bukti fisik yang bisa diukur. Iya kan? Anda jatuh, lengan Anda sakit, terus dokter masukin Anda ke mesin ronsen. Di layar langsung kelihatan ada garis putih yang retak. Dokter tinggal nunjuk dan bilang, nah itu dia masalahnya, tulang Anda patah. Sangat hitam putih. Dan kepastian yang kayak gitu tuh sangat menenangkan, bukan? Karena diagnosisnya tidak terbantahkan. Tepat banget. Tapi masalahnya, di sesi bedah materi kita hari ini, kita akan melihat bahwa Anda tidak bisa meronsen sebuah sungai untuk membuktikan siapa yang membunuhnya. Itu dia intinya. Dan bagi Anda nih, ya Anda, mahasiswa hukum yang besok harus duduk di ruang ujian menghadapi soal kasus hukum lingkungan, membuktikan siapa pembunuh ekosistem itulah yang justru dituntut dari Anda. Dan bersiaplah, karena Anda akan dihadapkan pada lanskap pembuktian yang sangat abu-abu, rumit, dan sejujurnya penuh celah. Makanya, kalau Anda cuma nyoba menghafal pasal-pasal dari buku diktat malam ini, aduh, saya jamin Anda bakal tersesat pas ujian besok. Pengacara perusahaan pencemar di soal cerita itu bakal merobek-robek argumen Anda. Karena dalam hukum lingkungan, kita tuh jarang banget menemukan apa yang disebut smoking gun. Atau senjata yang masih berasap gitu ya. Ya, jarang ada bukti yang langsung nunjuk pelakunya. Betul, kausalitas atau hubungan sebab akibat antara, katakanlah sebuah pabrik yang membuang limbah, dengan penyakit kulit yang diderita warga desa 5 km di hilir sungai, itu sangat kompleks untuk dibuktikan di pengadilan. Nah, jadi misi kita dalam eksplorasi mendalam hari ini adalah membekali Anda dengan kerangka berpikir mekanis. Kita akan membedah sumber materi Anda dari level teori konstitusi sampai ke instrumen teknis di laboratorium. Anggap saja kami ini asisten dosen Anda yang lagi ngasih contekan kerangka berpikir paripurna untuk ngerjain esai Anda besok. Asisten dosen yang baik hati ya. Oke, mari kita mulai dari fondasi paling dasar. Mengapa perlindungan lingkungan ini menjadi urusan negara sejak awal? Di catatan Anda, selalu dimulai dengan pasal 28H ayat 1 UUD 1945. Ya, pasal klasik yang menyatakan setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pertanyaannya, kenapa ini harus dimasukkan ke dalam konstitusi? Maksud saya, kenapa nggak cukup diatur lewat undang-undang biasa aja sih? Gini loh, dengan meletakkannya di dalam konstitusi, hak atas lingkungan yang sehat itu disejajarkan dengan hak asasi manusia lainnya, kayak hak untuk hidup atau hak memeluk agama. Oh, jadi levelnya ditarik ke kasta tertinggi hukum kita ya? Betul sekali. Ini bukan sekedar anjuran moral bagi negara, melainkan kewajiban absolut. Negara tidak punya pilihan selain membuat instrumen hukum untuk memastikan hak itu terpenuhi. Ibaratnya, konstitusi itu cetak birunya ya? Tepat, konstitusi adalah cetak birunya dan hukum lingkungan beserta sanksi-sanksinya itu adalah wujud arsitektur perlindungannya di lapangan. Oke, jadi negara wajib bertindak. Dan dari materi yang kita bedah, untuk bertindak, negara pakai 4 prinsip utama yang jadi tiang penyangganya. Ada prinsip pencegahan, prinsip kehati-hatian, pencemar membayar, dan pembangunan berkelanjutan. 4 pilar keadilan ekologis. Tapi, tunggu dulu deh. Waktu saya baca bagian ini, rasanya tuh ada kontradiksi besar. Mari kita bedah prinsip kedua dan keempat. Silakan. Di mana Anda melihat kontradiksinya? Gini, prinsip kehati-hatian atau precautionary principle kan bilang kalau ilmuwan belum yakin 100% apakah asap pabrik ini bahaya atau enggak, hukum tetap harus bertindak duluan untuk mencegah kerusakan. Hukum tidak boleh diam menunggu bukti absolut di laboratorium. Nah, tapi di sisi lain kita punya prinsip pembangunan berkelanjutan, yang mana nuntut keseimbangan antara kelestarian ekologi dengan pertumbuhan ekonomi. Betul. Kalau kita pakai prinsip kehati-hatian secara ekstrim, maksudnya menutup setiap pabrik atau menolak izin investasi setiap kali ilmuwan masih ragu, bukankah kita malah menghancurkan ekonomi kita sendiri? Gimana kedua hal ini bisa jalan bareng? Itu adalah titik pergesekan yang paling sering banget diperdebatkan di ruang sidang dan Anda menangkap ketegangan esensialnya dengan sangat baik. Terus gimana mekanismenya menengahi itu? Mekanismenya begini. Prinsip kehati-hatian itu sama sekali tidak dirancang untuk membunuh ekonomi. Ia dirancang murni untuk membalikkan beban pembuktian. Membalikkan beban pembuktian? Maksudnya gimana tuh?
Secara tradisional, kan korban atau pemerintahlah yang harus capek-capek membuktikan kalau sebuah aktivitas itu berbahaya sebelum bisa dihentikan. Iya, warga yang sakit harus buktikan pabriknya salah. Nah, dengan prinsip kehati-hatian, kalau ada ancaman kerusakan lingkungan yang serius atau irreversible alias tidak dapat dipulihkan, beban pembuktian itu bergeser. Oh, jadi pindah ke perusahaannya? Tepat. Perusahaanlah yang kini harus membuktikan secara ilmiah bahwa aktivitas mereka itu aman. Kalau mereka gagal membuktikannya, izin tidak akan keluar. Masuk akal? Terus prinsip pembangunan berkelanjutannya masuk di mana? Disinilah dia masuk. Ekonomi tetap boleh tumbuh, pabrik tetap boleh dibangun, asalkan mereka menginternalisasi biaya perlindungan lingkungan sejak awal. Biasanya lewat instrumen seperti AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan. Berarti AMDAL itu pada dasarnya adalah janji tertulis dari perusahaan ya? Kayak, kami berjanji akan membangun ekonomi tanpa merusak alam, dan ini loh rancangan teknis kami. Secara konseptual, ya, betul. AMDAL adalah instrumen pencegahan utamanya. Tapi mari kita bicara realitas di lapangan nih. Upaya pencegahan ini kan sering banget gagal. Janji AMDAL dilanggar, alarm tidak berbunyi, dan lingkungan akhirnya benar-benar tercemar. Dan saat itu kita masuk ke fase kuratif, fase penegakan hukum. Nah, kalau kita melihat anatomi pencemaran itu sendiri, di catatan materi ini, saya selalu merasa kasihan pada aparat penegak hukumnya. Ada yang namanya pencemaran sumber titik atau point source, dan sumber non-titik atau non-point source. Dua karakteristik inilah yang sangat menentukan seberapa sulit sebuah kasus lingkungan ditangani oleh hukum. Betul. Kalau pencemarannya sumber titik, itu ibarat nangkap tersangka pembunuhan yang masih megang pistol yang berasap. Sangat jelas pelakunya. Iya kan? Anda lihat, ada satu pipa pembuangan limbah raksasa dari pabrik tekstil yang memuntahkan cairan ungu pekat dan bau busuk langsung ke sungai. Anda tahu persis siapa pelakunya. Kausalitasnya jelas. Tapi gimana dengan sumber non-titik? Wah, sumber non-titik itu adalah mimpi buruk administratif. Nah, coba jelaskan itu pada mahasiswa yang lagi dengerin nih. Kenapa ini disebut mimpi buruk? Coba bayangkan limpasan air hujan dari ribuan hektar lahan pertanian di sepanjang sebuah lembah. Air hujan ini kan membawa sisa pupuk nitrogen dan pestisida ya? Oke. Mengalir dari ratusan ladang yang berbeda. Betul, mengalir dari ratusan ladang milik petani yang beda-beda, lalu semuanya bermuara ke satu sungai yang sama. Atau bayangkan jutaan rumah tangga di sebuah kota yang membuang sisa deterjen ke saluran air. Sungainya mati, tapi siapa yang mau Anda gugat? Gila juga ya. Kita nggak mungkin mencabut izin ratusan ribu rumah tangga. Sama sekali tidak mungkin. Tidak ada satu pipa tunggal yang bisa ditutup pemerintah. Disinilah instrumen hukum tradisional, seperti sanksi administratif ke satu perusahaan, menjadi tidak relevan. Terus, penanganannya gimana dong kalau secara hukum? Penanganannya membutuhkan kebijakan tata ruang wilayah, manajemen infrastruktur sanitasi besar-besaran, atau regulasi produk. Misalnya, pemerintah melarang penjualan deterjen dengan kandungan fosfat tinggi secara nasional. Oh, jadi skalanya kebijakan publik. Bukan lagi penindakan satu persatu. Jadi, kalau di soal ujian besok kasusnya tentang limbah domestik perkotaan, jangan sampai Anda keliru menyarankan pencabutan izin pabrik yang bahkan nggak ada hubungannya ya. Benar, itu jebakan klasik di ujian. Tapi, mari kita balik ke skenario sumber titik. Karena ini yang jujur aja paling sering keluar di soal esai. Katakanlah kita udah melacak pipanya nih. Kita tahu pabrik mana yang membuang limbah. Oke, pelakunya sudah teridentifikasi. Kalau kita mau bawa kasus ini ke pengadilan, kita kan nggak bisa sekedar bawa warga desa ke depan hakim dan bilang, Pak Hakim, air sungainya jadi bau, keruh, dan kulit kami gatal-gatal. Hukum kan nggak bekerja berdasarkan perasaan gatal warga ya kan? Jelas tidak bisa. Hakim akan selalu meminta parameter yang objektif. Kesaksian empiris dari indera manusia itu penting, tapi cuma sebagai petunjuk awal penyelidikan. Lalu untuk menetapkan ada pelanggaran hukumnya, pakai apa? Anda harus menggunakan apa yang disebut dengan baku mutu lingkungan. Baku mutu, wah, ini istilah yang selalu bikin mahasiswa pusing karena banyak banget angka dan tabelnya di slide kuliah. Memang sangat teknis. Tapi saya suka pakai analogi batas kecepatan di jalan tol. Kalau Anda ngebut, perasaan warga yang lihat mobil Anda melaju kencang itu nggak bisa dipakai polisi buat nilang Anda. Polisi butuh speed gun yang dikalibrasi dan angka batas maksimal di undang-undang misalnya 100 km per jam. Baku mutu itu adalah speed gun dan batas kecepatan itu kan? Itu perumpamaan yang lumayan bagus. Tapi
ada kelirunya yang harus dipahami betul-betul oleh para mahasiswa hukum malam ini. Oh ya? Kelirunya di mana? Di jalan tol, batas kecepatan 100 km per jam itu kan biasanya berlaku konstan untuk semua mobil di seluruh ruas tol tersebut ya. Ya, pukul rata biasanya. Nah, dalam hukum lingkungan, batas kecepatan atau baku mutu ini sifatnya dinamis. Ia berubah tergantung pada peruntukan media lingkungannya. Dinamis gimana maksudnya? Tolong jelaskan mekanismenya, ini menarik. Kita ambil contoh baku mutu air ya. Sebuah sungai yang peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah sebagai sumber air minum pasti punya baku mutu yang sangat ketat. Batas toleransi untuk masuknya logam berat seperti merkuri mungkin nyaris nol. Oke, karena itu buat diminum orang. Betul. Tapi, sungai lain yang statusnya cuma diperuntukkan bagi irigasi pertanian mungkin memiliki ambang batas toleransi yang sedikit lebih longgar untuk parameter tertentu. Jadi sebelum Anda bisa membuktikan bahwa limbah publik itu melanggar hukum, Anda harus tahu dulu sungai itu ditetapkan sebagai kelas berapa oleh pemerintah. Sangat tepat. Itu langkah krusialnya. Dan pas kita bicara soal parameter laboratorium, di catatan kuliah ini ada banyak banget istilah teknis. Ada BOD, COD, limbah B3, ISPU. Pertanyaannya, gimana seorang mahasiswa hukum harus memahami sains di balik ini tanpa harus jadi sarjana kimia dulu? Kabar baiknya, Anda tidak perlu tahu cara mengujinya di laboratorium, tapi Anda wajib paham implikasi ekologis dari istilah-istilah itu. Coba kita bedah satu-satu. Mulai dari BOD. BOD atau Biochemical Oxygen Demand itu sederhananya adalah ukuran seberapa rakus limbah tersebut mencuri oksigen dari air sungai. Mencuri oksigen? Ya. Limbah organik, misalnya dari sisa pabrik pengolahan makanan, itu kalau dibuang ke sungai akan memicu bakteri pengurai berkembang biak secara gila-gilaan. Bakteri-bakteri ini mengonsumsi semua oksigen yang terlarut di dalam air. Dan hasilnya? Ikan-ikan mati lemas karena kehabisan napas. Tepat. COD atau Chemical Oxygen Demand konsepnya sangat mirip dengan BOD, tapi penyebabnya adalah reaksi kimia, bukan biologis. Terus gimana dengan limbah B3? Bahan berbahaya dan beracun. Kenapa di undang-undang limbah ini diberi kategori khusus yang pengawasannya sangat ketat karena sifatnya yang sangat persisten dan bioakumulatif? B3 seperti timbal atau merkuri itu tidak bisa terurai oleh alam dalam waktu singkat. Bioakumulatif itu maksudnya numpuk di rantai makanan ya? Persis. Jika merkuri masuk ke sungai, ia dimakan oleh plankton. Plankton dimakan ikan kecil. Ikan kecil dimakan ikan besar. Di setiap tahap konsumsi itu, konsentrasi racunnya tidak hilang, malah berlipat ganda. Oh wow. Terus pas warga desa nangkep ikan besar itu dan dimakan, mereka langsung nelen dosis beracun yang udah terakumulasi? Betul sekali. Inilah mengapa pelanggaran pengelolaan limbah B3 seringkali langsung memicu sanksi pidana yang keras, bukan sekedar teguran administratif biasa. Oke, itu untuk air. Kalau untuk udara, kita punya ISPU ya, Indeks Standar Pencemar Udara. Ya, ISPU adalah cara pemerintah menerjemahkan data kimia atmosferik yang super rumit, kayak kadar partikulat meter, 2,5, karbon monoksida, sulfur dioksida menjadi satu angka tunggal yang gampang dipahami publik. Berarti kalau angkanya di atas 100, itu tandanya udara tidak sehat. Di atas 300, berbahaya. Dan jika ISPU menembus angka berbahaya akibat emisi dari cerobong sebuah pabrik, angka itu adalah bukti sah secara hukum telah terjadi pelampauan baku mutu emisi udara. Paham. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertanggungjawaban hukum. Kita udah punya data labnya nih. Parameter BOD tinggi, ada jejak limbah B3, ISPU warna merah. Intinya, pabrik ini tertangkap basah, ngebut melanggar batas kecepatan. Pelanggaran terbukti? Lalu senjata apa yang dimiliki oleh hukum? Di catatan ini, sistem penegakannya dibagi jadi 3 lapis. Sanksi administratif, sanksi perdata, dan terakhir sanksi pidana. Tepat. Dan tolong diingat, penerapannya itu berjenjang. Tapi mari kita bersikap realistis sejenak ya. Kalau saya jadi warga yang kena penyakit kulit akibat pencemaran, insting saya pasti pengen direktur pabriknya langsung dimasukin penjara hari itu juga. Kenapa sih hukum kita terkesan lembek dengan mengedepankan sanksi administratif dulu? Kayak cuma dikasih teguran atau pembukuan izin? Pertanyaan klasik. Jawabannya sederhana, karena memenjarakan direktur pabrik tidak akan membersihkan sungai yang sudah kotor. Bener juga sih. Ini bukan soal hukumnya lembek. Ini murni soal efisiensi ekologis. Penjara itu tidak menetralisir racun merkuri di dalam air. Tujuan utama dan pertama dari hukum lingkungan adalah pemulihan ekosistem.
Terus sanksi administratif fungsinya apa di sini? Sanksi administratif, misalnya pemerintah membekukan persetujuan lingkungan atau izin operasional pabrik, itu fungsinya ibarat menghentikan pendarahan di tempat kejadian kecelakaan. Hari itu izin dibekukan, hari itu juga mesin pabrik harus mati dan aliran limbah beracun otomatis berhenti. Menghentikan pendarahan sesegera mungkin. Wah, analogi yang bagus. Lalu sanksi perdatanya buat apa? Kalau administratif menghentikan pendarahan, maka sanksi perdata itu fungsinya untuk menyembuhkan lukanya. Maksudnya ganti rugi ya? Ya, warga atau pemerintah menggugat perusahaan secara perdata untuk membayar ganti rugi material. Uang dari gugatan itu nantinya digunakan untuk biaya medis warga yang sakit dan yang paling penting, membiayai operasi pembersihan zat beracun dari dasar sungai. Paham. Jadi pidana itu ditaruh di akhir banget. Betul. Ranah pidana digunakan sebagai ultimum remedium atau senjata pamungkas hukum. Biasanya dipakai kalau ada unsur kesengajaan yang parah, dokumen AMDAL yang sengaja dipalsukan, atau kelalaian yang sampai menyebabkan korban jiwa. Singkatnya, pidana menghukum niat jahatnya, sedangkan administratif dan perdata yang menyelamatkan nyawa alamnya. Ringkasan yang sangat brilian. Menarik. Tapi gini, saya mau menekan Anda sedikit soal prinsip pencemar membayar atau polluter pays principle yang jadi dasar ganti rugi perdata tadi. Silakan. Di atas kertas, konsep ini masuk akal banget. Perusahaan yang mencemari, ya dia yang harus bayar biaya pemulihannya. Tapi bukankah di dunia nyata ini seringkali terasa kayak mitos belaka? Mitos bagaimana maksud Anda? Gini loh, kalau sebuah korporasi raksasa didenda ganti rugi perdata sebesar katakanlah 100 miliar rupiah, mereka kan tidak akan bangkrut. Mereka tinggal menaikkan harga jual produk mereka. Entah itu semen, minyak goreng, atau tekstil, dinaikin aja 5%. Beban dialihkan. Nah, pertanyaannya, siapa yang pada akhirnya membeli produk itu? Masyarakat kan? Jadi ujung-ujungnya, warga yang menjadi korban pencemaran juga yang harus nombokin bayar denda tersebut lewat inflasi harga barang. Di mana letak keadilannya kalau gitu? Si pencemar sebenarnya nggak bayar dari kantongnya sendiri. Itu poin yang sangat sinis, tapi saya harus akui sangat valid secara perhitungan ekonomi. Dinamika melempar beban ke konsumen itu memang sangat nyata. Terus hukum lingkungannya diam aja melihat ini. Tentu tidak. Justru karena alasan itulah, sanksi administratif dan perdata itu harus dirancang sekuat mungkin, bukan sekedar denda finansial biasa kayak bayar tilang. Oh, maksudnya ganti ruginya bukan cuma uang. Betul, ketika izin dibekukan lewat sanksi administratif, pabrik tidak bisa berproduksi sama sekali. Mereka kehilangan pangsa pasar, investor akan panik dan menarik sahamnya, kerugiannya jauh melebihi harga denda. Dan perdatanya. Ganti rugi perdata di hukum lingkungan seringkali berupa perintah pengadilan yang mewajibkan korporasi melakukan tindakan struktural tertentu. Misalnya, hakim mewajibkan mereka membangun instalasi pengolahan air limbah atau IPAL berteknologi mutakhir yang harganya bisa triliunan rupiah. Wow, triliunan. Ya, dan mereka tidak bisa dengan mudah mengalihkan semua biaya operasional IPAL itu ke harga konsumen. Karena kalau harganya terlalu mahal, mereka akan langsung kalah saing dengan kompetitor lain yang teknologinya memang sudah bersih sejak awal. Ah, saya ngerti sekarang. Jadi mekanismenya itu dirancang untuk memaksa perubahan perilaku struktural di dalam perusahaannya, bukan sekedar menagih kwitansi denda. Tepat, memaksa mereka beralih ke teknologi ramah lingkungan. Oke, penjelasan yang sangat mekanistis dan logis. Sekarang, mari kita rangkum semua teori berat ini. Untuk Anda, mahasiswa yang besok akan berhadapan dengan soal ujian esai, gimana caranya menyusun semua amunisi ini dari mulai konstitusi, baku mutu, sampai jenis sanksi, menjadi sebuah argumen yang akan bikin dosen Anda tercengang. Anda harus merangkai semuanya sebagai sebuah perangkap hukum yang kedap udara. Perangkap hukum. Keren bunyinya. Kalau ada satu celah saja di jawaban Anda, pengacara fiktif di soal ujian itu akan dengan mudah menggunakannya untuk meloloskan klien mereka. Jadi gimana formula pastinya? Di materi ini ada 5 langkah esensial untuk membedah kasus kan? Yaitu fakta, norma, bukti, tanggung jawab, dan pemulihan. Ya, terapkan kelima langkah itu secara berurutan. Mari kita bedah peralatannya satu-satu, biar gampang diingat. Langkah pertama, fakta. Ini kan bukan sekedar nulis ulang soal cerita dari dosen kan? Sama sekali bukan. Anda harus memisahkan mana fakta hukum yang relevan dan mana yang sekedar kebisingan di soal. Petakan dengan jelas, apa media lingkungan yang tercemar, air, udara, atau tanah. Terus, subjek hukumnya siapa?
Betul, siapa persisnya pabrik atau pihak yang membuang limbah? Apakah limbahnya ini masuk kategori biasa atau B3? Dan siapa secara akurat pihak warga yang dirugikan? Oke, setelah faktanya terkunci, kita masuk ke langkah kedua, yaitu norma. Karena pengacara korporasi pasti bakal ngeles dan bilang, klien kami nggak melanggar aturan apapun kok. Disinilah Anda memasang jeratnya. Anda harus mengidentifikasi aturan spesifik apa yang ditabrak oleh fakta tadi. Misalnya menyebutkan undang-undangnya ya. Iya, apakah ini bentuk pelanggaran terhadap UU PPLH nomor 32 tahun 2009? Atau melanggar peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup? Atau mungkin faktanya pabrik itu beroperasi tanpa mengantongi AMDAL sama sekali. Tepat sekali. Kalau fakta kerusakan yang parah tanpa adanya norma yang dilanggar, itu secara hukum hanyalah sebuah tragedi, bukan pelanggaran hukum. Kalimat yang tajam banget. Fakta tanpa norma hanyalah tragedi. Oke, lanjut ke langkah ketiga. Bukti. Disinilah kayaknya banyak mahasiswa tersandung dan kehilangan nilai. Memang, mahasiswa hukum kadang lupa memasukkan sains. Anda harus dengan jeli mencari data sains yang diselipkan di dalam soal ujian. Kayak nilai parameter yang kita bahas tadi. Persis. Apakah hasil lab di soal menunjukkan parameter BOD melampaui baku mutu air? Apakah limbah yang dibuang terbukti secara saintifik memiliki sifat bioakumulatif sehingga sah masuk kategori B3? Dan kalau gagal nunjukin bukti saintifik ini, argumennya bakal langsung runtuh ya. Runtuh seketika. Karena seperti yang kita bahas di awal, hukum tidak bisa memenjarakan seseorang hanya karena sungainya berbau busuk. Harus ada angka lab yang mengunci kesimpulan. Sip, kita udah punya pelakunya. Undang-undang yang dilanggar udah ada. Buktinya juga kuat. Terus, langkah keempat, tanggung jawab. Waktunya menjatuhkan sanksi. Di tahap ini, ingat prinsip proporsionalitas. Jelaskan sanksi apa yang paling strategis di kasus tersebut. Jangan buru-buru berteriak pidana untuk semua kasus. Gunakan argumen menghentikan pendarahan yang tadi ya. Tepat, sarankan pemerintah dalam jawaban Anda untuk menggunakan paksaan administratif dulu. Menutup saluran limbah pabrik seketika. Lalu disusul dengan anjuran gugatan perdata oleh warga yang dirugikan untuk menuntut kompensasi material. Mantap. Dan akhirnya, langkah kelima. Nah ini jujur aja yang paling sering dilupakan mahasiswa karena biasanya keburu asyik jadi algojo yang menghukum pelaku, yaitu pemulihan. Padahal, pemulihan inilah nyawa sebenarnya dari seluruh rezim hukum lingkungan. Esai ujian yang brilian tidak boleh berhenti hanya pada babak penghukuman. Ya, harus memberikan solusi ekologis. Benar, tuliskan tuntutan pemulihan yang sangat spesifik. Jangan cuma nulis klise seperti perusahaan harus membersihkan sungainya. Terus, nulisnya gimana biar nilainya A? Tuntut korporasi tersebut untuk mendanai program bioremediasi atau mewajibkan mereka membentuk dana perwalian, trust fund, untuk memantau kesehatan warga yang terpapar racun selama 10 tahun ke depan. Luar biasa detailnya. Kalau Anda menstrukturkan jawaban Anda dengan kelima langkah ini secara solid, Anda bukan lagi seorang mahasiswa yang kebingungan liatin mesin röntgen yang rusak. Anda berevolusi menjadi seorang arsitek hukum yang sedang membangun argumen yang mustahil untuk dipatahkan dosen Anda. Anda menunjukkan pada penguji bahwa Anda memahami secara mekanis tata letak mesin hukum lingkungan ini, dari mulai gerigi saintifik terkecil di laboratorium hingga roda gigi raksasa di konstitusi negara. Sempurna. Jadi, sebagai penutup bedah materi kita, narasi besarnya adalah hukum lingkungan itu bukanlah instrumen anti pembangunan. Sama sekali bukan. Ia adalah sebuah sistem manajemen risiko yang amat canggih. Ia mendamaikan kehendak manusia. Ya, mencoba mendamaikan kehendak manusia untuk makmur secara ekonomi dengan kenyataan biologis bahwa kita itu butuh air yang bersih dan udara yang sehat untuk bisa menikmati kemakmuran tersebut. Hukum memaksa perusahaan untuk menghitung secara real harga dari kerusakan alam yang mereka timbulkan, bukan menggratiskannya. Itulah inti dari proses internalisasi biaya eksternalitas. Persis. Tapi nih, sebelum kita benar-benar menyudahi sesi kita, saya punya satu pemikiran provokatif untuk Anda renungkan baik-baik. Mungkin ini nggak akan keluar di ujian besok, tapi ini akan jadi ujian nyata bagi generasi Anda di masa depan. Wah, pemikiran apa itu? Untuk mengejar dan menghukum pabrik-pabrik besar. Prinsip pencemar membayar itu sangat jelas penerapannya kalau pelakunya adalah korporasi raksasa dengan pipa limbah yang nyata. Betul. Skenario sumber titik yang klasik. Tetapi, coba pikirkan ini.
Bagaimana jika suatu hari nanti, kematian sebuah ekosistem teluk laut atau sungai besar terbukti murni berasal dari polusi sumber non-titik? Skenario yang sangat mungkin terjadi. Bagaimana jika pelaku hancurnya ekosistem itu bukanlah sebuah konglomerasi industri yang jahat, melainkan jutaan liter limbah sabun cuci piring, sisa deterjen murah, pupuk tanaman hias, dan limbah plastik kecil yang mengalir setiap hari dari jutaan rumah tangga biasa? Ya, termasuk rumah Anda sendiri. Pertanyaan yang sangat sulit dijawab oleh instrumen hukum hari ini. Lalu bagaimana hukum lingkungan di masa depan harus beradaptasi menghadapi kita, masyarakatnya sendiri? Haruskah sistem kita mulai berani membebankan tanggung jawab perdata dan pidana secara kolektif kepada jutaan warga negara? Ataukah kita sedang menuju sebuah era di mana paradigma tentang siapa pencemar sesungguhnya harus ditulis ulang sepenuhnya? Bahan kontemplasi yang luar biasa tajam, Sam. Pikirkan itu baik-baik di sela-sela belajar malam ini. Semoga kerangka berpikir dari diskusi kita membantu Anda menghancurkan soal ujian besok. Pertahankan ketajaman analisis Anda dan ingat, kelestarian bumi adalah satu-satunya investasi yang tidak bisa digantikan dengan uang sebanyak apapun. Sampai jumpa.